Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segenap pengurus dan imam seluruh jamaah Masjid Baitul Hikmah, mudah-mudahan kehadiran kita semua mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di antara hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik dari kejadian yang hanya terjadi satu kali sepanjang adanya dunia ini, walaupun Isra dan Mi'raj itu hanya terjadi sekali, tidak pernah dialami oleh nabi-nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad. Tapi pelajaran hikmah yang bisa dipetik tidak akan pernah ada habis-habisnya. Malam hari ini kita akan mengambil beberapa poin dari hikmah dan pelajaran apa yang pernah dialami oleh Nabi Muhammad, sehingga kita berharap Allah memberikan manfaat ilmu dari pertemuan kita malam hari ini. Awal surah Al-Isra ini, Bapak Ibu, awal surah Al-Isra atau nama lainnya Bani Israil. Jadi ada surat dalam Al-Quran yang punya nama lebih dari satu. Salah satunya adalah surah Al-Baqarah, surah Al-Isra, yang nama lainnya adalah surah Bani Israil. Ada lagi beberapa surah ya. Surah apa lagi Bu yang punya nama lebih dari satu? Bu, tahu Bu? Tahu Pak? Surah apa ya punya nama lebih dari satu? Apa? Surah apa? Ada namanya Fussilat, nama lainnya Hamim Sajadah. Ada nama surah yaitu surah apa lagi? Surah Al-Lahab, nama lainnya surah Al-Masad. Ada Alam Nashrah, bisa disebut surah Al-Insyirah, bisa disebut surah Asy-Syarh. Itu di antara surah-surah yang namanya lebih dari satu. Bahkan ada orang bingung karena terkadang di beberapa mushaf, di beberapa Al-Quran itu tertulis surah Ghafir, di beberapa mushaf yang lain ditulisnya surah Al-Mu'min, bukan surah Al-Mu'minun. Beda, ada surah Al-Mu'minun, ada surah Al-Mu'min. Nama lainnya adalah surah Ghafir. Surah yang berkaitan dengan Isra dan Mi'raj ada di dalam surah An-Najm. Surah yang berkaitan dengan Isra-nya Nabi Muhammad, dan itu ada di dalam surah Al-Isra itu sendiri, atau nama lainnya adalah surah Bani Israil. Tapi saya bingung, ini udah hampir jam 11:04. Saya di sini udah pada capek, ini udah 11:04.
Jadi Bapak Ibu, surah ini diawali dengan kata-kata subhana. Surah ini diawali dengan kata-kata subhana. Ada beberapa pelajaran Bapak Ibu sekalian. Kita ini biasa ngucapin subhanallah, baik habis sholat ataupun di waktu-waktu yang lain. Cuman juga kita harus tahu cara penempatannya dan juga gambaran dari maksud kalimat tersebut. Jadi orang-orang yang suka sering, insya Allah Bapak Ibu termasuk orang yang sering minimal habis sholat yang ucapin kalimat subhanallah. Tapi apakah pernah kita tahu kapan saja disunnahkan mengucapkan subhanallah dan apa dibalik maksud dari kalimat subhanallah tersebut? Karena kalau orang baca subhanallah, Bapak Ibu sekalian, itu waktunya sesuai dan hatinya ngerti maksud dari kalimat tersebut, maka dia bisa mendapatkan apa yang disabdakan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam di dalam hadis Sahih Muslim. Disebutkan ada satu hadis berbunyi walhamdulillah tamla'ul mizan wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani atau tamla'u ma bainahuma. Orang itu kalau mengucapkan alhamdulillah satu kali saja, orang kalau mengucapkan alhamdulillah satu kali disertai dengan pemahaman yang benar, itu bisa menjadi sebab timbangan amal kita di hari kiamat bisa sangat berat. Apalagi kalau ditambah alhamdulillah dan subhanallah, itu bisa lebih memberatkan timbangan lagi. Tapi bukan cuma sekedar orang yang ucap tanpa pernah tahu maksudnya seperti apa. Apalagi kebiasaan jelek kita ini kebiasaan jelek. Bapak Ibu sekalian, apa termasuk kebiasaan jelek? Zikir yang begitu sangat berharga, zikir yang begitu sangat mahal, tapi dibacanya buru-buru. Ya, zikir yang begitu sangat mahal, tapi dibacanya baik subhanallah 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 sedikit atau sedikit. Padahal kalau orang tuh Bapak Ibu sekalian habis sholat fardu baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Itu kalau dibacanya ikhlas dengan pemahaman yang benar, maka kalau yang baca orang miskin gak mampu, dia bisa ngalahin amalan yang cuma bisa dilakukan oleh orang kaya. Jangan bahasa miskin dan katakan orang kaya semua. Jadi wajar baca dikitnya buru-buru. Ya karena ketika perwakilan orang-orang miskin datang kepada Nabi besar Muhammad, dhahaba ahli dusur bil ujur yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum wa yatasaddaquna bi fuduli amwalihim ila akhir hadis. Bahwa ada sekelompok orang-orang fakir, orang-orang miskin yang pernah datang menghadap Nabi besar Muhammad, ngadu, demo sama Nabi Muhammad. Ngomong apa, ngadu apa? Ya Rasulullah, kami ini ngiri sama orang-orang kaya, padahal orang kaya sholatnya sama sama kita yang miskin, puasanya orang kaya sama sama puasanya orang miskin. Cuma bedanya dia bisa sedekah, kita nggak bisa sedekah. Mereka bisa haji, kita yang miskin nggak bisa haji. Maka Rasulullah
menjawab keluh kesah mereka. Jangan tinggalin kalau habis sholat, baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Yang kalau baca orang miskin, yang betul-betul miskin, bukan yang murah-murah miskin. Karena ada orang yang disebut Nabi Muhammad melakukan sifat yang buruk yang disebut dengan man'an wahad. Ada sifat buruk yang disebut Nabi Muhammad, sifatnya apa? Man'an wahad. Dia orang kaya, orang mampu, tapi pelit. Tapi waktu ada pemberian buat orang miskin, apa? Gas 3 kilo buat siapa? Gas 3 kilo buat siapa? Dikhususkan buat siapa? Orang miskin. Dikhususkan. Ada tulisan khusus buat orang miskin. Tapi kenyataannya bukan. Jadi ada sifat yang kata Rasulullah, Innallaha harrama hukukul ummahat, di antaranya adalah man'an wahad, yaitu orang kaya yang pelit, tapi waktu ada pembagian gratis buat orang miskin, apa? Ngaku aku miskin. Banyak yang seperti ini. Maka kalau zikir tadi subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kalau yang baca siapa? Yang baca siapa? Yang baca siapa? Yang baca siapa? Orang miskin. Siapa yang merasa miskin katakan? Alhamdulillah. Jadi kalau yang baca orang miskin, maka dia bisa mengalahkan ibadah yang dilakukan oleh orang-orang kaya. Dan jangan terburu-buru baca. Dan maksud gambaran dari kalimat subhanallah itu, Bapak Ibu sekalian, ketika seorang baca subhanallah, dia harus meyakini bahwa semua yang Allah takdirkan buat dirinya itu gak ada yang jelek pada hakikatnya. Semua takdir memang ada takdir baik dan ada takdir buruk. Tapi itu hanya menurut pandangan mata kita saja, Bapak-Bapak sekalian. Yang harus kita tahu, yang harus kita ingat, Bapak Ibu, Allah mengatakan dalam beberapa ayat, bukan di satu ayat saja, di antaranya di dalam surah Fussilat Allah mengatakan, wa ma rabbuka bidzallamin lil 'abid. Di antara hal yang mustahil, dari sifat Allah, Allah mustahil melakukan kezaliman. Allah mustahil melakukan kezaliman, yaitu meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Allah mustahil berbuat apa? Berbuat zalim. Apa artinya zalim? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Karena lawannya zalim adalah adil. Meletakkan sesuatu sesuai pada tempatnya. Allah tak mungkin salah dalam menakdirkan si fulan seumur-umur miskin terus, si fulan seumur-umur kaya terus. Apakah Allah salah? Apakah Allah salah, Bapak Ibu? Kita lihat, kita cek. Kalau ada orang yang terus-terusan miskin, dia bisa bersabar, minimal dia jaga salat 5 waktu,
itu bisa jadi orang yang masuk surga duluan dibanding orang kaya. Minimal perbedaannya setengah hari. Setengah hari 500 tahun dunia. Setengah hari akhirat apa? 500 tahun dunia. Lumayan apa kagak? Karena bebannya lebih kecil dibanding kalau orang kaya bersyukur juga sama-sama bisa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kaya bersyukur dimuliakan oleh Allah, yang miskin tetap taat bersabar dimuliakan oleh Allah. Itu menunjukkan keadilan Allah dan Allah tidak mungkin berbuat apa? Berbuat salah. Jadi itu kalau orang baca subhanallah, dia gak bakal nyalahin Allah. Banyak ibu-ibu, bapak sekalian, gak cuma ibu-ibu, bapak juga sama. Banyak bapak sekalian, ada orang yang sering protes sama Allah. Ada orang yang sering protes. Emang si mulutnya gak bilang, ya Rabb saya protes. Dia gak bilang, tapi dengan iri hatinya sama orang. Bu, bapak orang yang iri hati sama orang, gak suka ngeliat orang lain dapat nikmat. Gak suka ngeliat orang lain dapat nikmat. Itu namanya apa? Iri. Bahasa Islam ini disebut dengan hasad. Tidak suka ngeliat orang lain dapat nikmat. Bahasa Islamnya disebut dengan hasad. Biasa kita sebut dengan iri. Itu orang yang iri itu dibandingkan orang yang protes itu sama Allah. Ya Allah, saya taat. Ya Allah, saya rajin ke masjid. Ya Allah, saya rajin ngaji. Kenapa miskin terus? Itu yang gak pernah ke masjid, itu yang gak pernah ngaji kok kayak engkau itu salah nasi. Dia gak ngomong sama mulut seperti itu, tapi dia ngomong, dia buktikan dengan apa? Dengan iri yang ada dalam hatinya. Mana yang protes sama Allah? Mana yang protes sama Allah? Jadi itu bapak sekalian, gambarannya ketika apa? Seseorang mengucapkan apa? Mengucapkan subhanallah, alhamdulillah juga. Harus seperti itu. Tadi saya bilang bukan cuma sekedar mengucapin, tapi juga Bapak Ibu, kalimat zikir itu bukan cuma sekedar diucapin, tapi juga dimengerti kapan pasti diletakkan kalimat zikir tersebut. Karena kenapa saya angkat dalam permasalahan ini? Karena juga di antara hal yang bisa membantu seseorang untuk bisa menjaga ketaatannya, di antara hal yang bisa membantu seseorang untuk bisa menjaga ketaatannya, apa di antara hal yang bisa membantu? Seseorang hendaknya selalu berusaha menjadikan lisannya selalu basah dengan zikrullah. Kenapa ada orang malas ibadah, malas sholat? Karena emang mulutnya selama ini jauh dari zikrullah. Maka bapak sekalian, kalau tadi kita sudah dikasih gambaran apa maksud dari kalimat subhanallah, juga sedikit dari kalimat alhamdulillah. Sekarang kita mau sedikit belajar cara peletakannya yang benar itu seperti apa. Ini sekarang kita mau sedikit belajar cara peletakannya yang benar itu seperti apa. Biasanya bapak-bapak sekalian, ini kadang-kadang orang Islam juga masih ada terdengar mengucapkan astaga,
Benar kan? Terus apalagi kadang-kadang tontonan di YouTube ngajarin orang bilang oh my god, benar kan? Ya, disingkat ini apa nih? Ya kan? Isinya astagfirullah. Akhirnya dia jauh dari kalimat-kalimat yang diajarkan oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirnya yang dia tahu oh my god, yang dia tahu OMG, yang dia tahu astaga, yang dia tahu apa orang Jawa itu kalau alamak, aduh, iya, waktu itu, ya, balik itu. Boleh jadi juga umat Islam tidak mengucapkan seperti itu. Boleh jadi dia tidak mengucapkan astaga, dia tidak mengucapkan oh my god atau yang lain sebagainya, tapi dia mengucapkan zikir yang bukan pada tempatnya. Seperti misalnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu mengajari ketika seseorang terpleset, terkejut misalnya, itu yang dibaca bukan astagfirullah, bukan innalillahi, bukan la haula wala quwwata illa billah, bukan juga alhamdulillah, tapi yang dibaca adalah bismillah. Pernahkah waktu kepleset baca bismillah? Sekarang ibu kalau kepleset baca apa? Baca bismillah. Dan juga kata Rasulullah pesan, jangan suka caci maki setan, dosa setan. Karena setan itu kalau semakin dicaci maki, dia semakin GR, membesar, merasa bangga. Kalau kita dicaci maki merasa kesel, setan kalau dicaci maki merasa senang. Nah, ini disebut, mudah-mudahan jangan sebut-sebut kecuali auzubillahi minasyaitonir rajim. Ini setan yang disebut-sebut, dia tambah senang. Tapi kalau dibaca bismillah tasawwal, setan itu semakin mengecil, menghina, terhina. Ada orang yang terpleset ucapin apa? Bukan ucapin innalillah, apalagi la haula. Itu la haula itu yang belum sempurna. La haula wala quwwata. Orang cuma baca la haula saja nggak dapat pahala kecuali sempurnakan la haula wala quwwata illa billah. Jadi kalau kepleset terkejut jangan mengucapkan apa? Bismillah. Waktu mau pakai baju, mau pakai celana juga bukan bismillah tapinya. Waktu mau pakai baju, mau pakai celana yang diucapkan diajarkan sama Rasulullah adalah alhamdulillah. Minimal alhamdulillah kalau dia hafal. Rasulullah mengatakan siapa yang ketika pakai baju atau pakai celana dia baca kalimat ini, dosa-dosanya itu diampuni oleh Allah. Alhamdulillahilladzi kasani hadza thawb wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah. Panjang banget dosa kita lebih banyak dari kalimat zikir itu. Tapi kalau mau melepas baju, kalau mau melepas celana baru baca bismillah. Mau melepas baju, mau melepas celana baru baca bismillah. Maksudnya biar setan gak bisa melihat aurat kita. Biar setan gak bisa melihat. Jadi yang gak baca bismillah waktu buka celana, waktu buka baju, dia lagi pameran auratnya sama setan. Jadi kita bukan cuma diwajibkan menutup aurat dari orang-orang yang tidak berkepentingan, pada syaitan pun kita harus berusaha biar dia tak bisa melihat aurat kita dengan cara apa? Dengan cara apa, Pak?
mengucapkan Bismillah waktu apa? Waktu mau melepas baju atau melepas pakaian. Nah, baju celana sarung. Itu diantaranya, Bapak Ibu sekalian, dari kalimat Subhanallah. Dan biasanya juga Subhanallah itu diucapkan untuk hal-hal yang tidak masuk di akal. Isra Mi'raj ini sesuatu kejadian yang tidak masuk di akal. Juga diucapkan Subhanallah ketika kita melihat sesuatu yang enggak enak, yang enggak bagus. Ada orang yang misalnya maaf, seorang yang difabel misalnya matanya enggak melihat, kupingnya enggak dengar, maka kita bilang Subhanallah. Artinya apa? Walaupun kelihatannya tidak sempurna, tapi pasti Allah berikan kebaikan yang biasanya tidak dimiliki sama orang yang tidak buta, tidak tuli. Itu di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari Isra dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad SAW berkaitan dengan zikir itu sendiri. Yang kedua, Bapak-bapak sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, kita ini sebagai seorang Muslim, Islam itu, Bapak Ibu, Islam itu artinya menyerah. Islam itu artinya menyerah, tunduk dan patuh. Kalau orang sebagai seorang Muslim menyerah, tunduk dan patuh, sebagaimana orang yang baru masuk sekolah TNI, sekolah polisi, langsung keluarnya dari mulutnya kata-kata siap. Gak ada lain kata selain apa? Siap. Walaupun yang disuruh atasannya tidak masuk di akal, walaupun apa yang disuruh atasannya gak sesuai dengan logika, ada yang nyuruh siapa? Atasannya, maka jangan atasnya, sesama teman dia juga berubah jadi siap juga. Mental kata-kata siap itu harus dimiliki oleh semua umat Islam. Nyerah, tunduk dan patuh. Kalau udah nyerah, tunduk dan patuh, baru bisa selamat. Cuma kadang-kadang diartikan Islam itu selamat. Kapan bisa selamat? Nyerah dulu, tunduk dan patuh dulu, baru bisa apa? Baru bisa selamat. Harus selalu ada kata-kata sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami siap patuh melaksanakan perintah. Karena ibu-ibu, bapak sekalian, ada sekian banyak, bukan satu, bukan dua, bukan tiga, ada sekian banyak bapak ibu sekalian, jamaah yang dirahmati Allah, aturan di dalam Islam yang terkesan tidak masuk di akal. Ada banyak, bukan satu, bukan dua, bukan tiga. Saya akan sebutin insya Allah beberapa aturan Islam yang kalau main akal, main logika, itu gak diterima. Misalnya apa? Sekarang nih banyak saudara-saudara kita di Turki misalnya, di mana lagi? Di Syria lagi apa? Lagi gempa, lagi kena musibah, banyak korban, banyak rumah-rumah yang apa? Yang hancur.
Jangan kira yang namanya nyumbang korban gempa itu selalu dapat pahala. Jangan kira nyumbang orang yang gempa itu selalu dapat. Kok bisa? Karena tadi ada yang namanya perbuatan zalim, ada yang namanya perbuatan apa itu tadi saya bilang arti zalim? Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu ketika ditanya siapa yang paling layak saya berbuat baik kepadanya, Rasulullah katakan ummuka, 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 ibumu, ibumu, terus baru bapakmu, terus baru Nabi Muhammad bilang al-aqrab wal-aqrab. Nabi Muhammad bilang setelah bapak, ibu, setelah ibumu diperhatikan, setelah bapakmu diperhatikan, maka kemudian perhatikan yang paling dekat kedudukannya denganmu, nasabnya denganmu. Nih lihat ibu-ibu bapak sekalian, dengerin, catat baik-baik. Kalau laki-laki tetap nomor satunya harus didahulukan siapa? Ibunya. Kalau istri nomor satu jadi siapa? Suami. Kemudian katakanlah dia seorang laki-laki, udah berbuat baik kepada ibunya, terus istrinya dan anak-anaknya, terus siapa lagi yang harus diperhatikan? Yang harus diperhatikan adalah saudara kandungnya ibu, saudara kandungnya. Kalau orang nyumbang ke Turki bukan nggak boleh, ya itu paman-paman bibi-bibi itu udah pernah dia sayang, udah pernah dia sentuh atau belum itu? Apa jangan-jangan bibinya kayak gue ya? Saudara perempuannya ibu, karena Nabi Muhammad mengatakan al-khala bi manzilatil saudara perempuannya ibu itu kedudukannya sama dengan ibu. Saudara perempuannya ibu, saudara kandungnya. Baru kemudian saudara kandungnya bapak yang perempuan. Baru saudara kandungnya ibu yang laki-laki. Baru saudara kandungnya bapak yang laki-laki. Terus baru turun ke keponakannya. Kira-kira dari mulai bibi, dari mulai paman, dari mulai keponakan yang ada di keluarga kita, orang-orang mampu semua atau belum itu? Orang mampu semua belum? Rata-rata belum. Jadi kalau mau sedekah, kalau mau bagi yang diutamakan siapa? Jadi kalau nyumbang ke Turki, kalau nyumbang ke Palestina boleh nggak? Boleh kalau keluarga dekat udah diperhatiin. Itu diantara orang yang bertindak tanpa ilmu. Walaupun kelihatannya zahirnya asal mulanya dia nggak masuk di akal. Belum lagi Bapak Ibu sekalian, ya maaf, banyak orang yang nawarin umrah padahal mau daftar haji. Banyak orang yang nawarin buat umrah padahal apa? Belum daftar. Saya bilang bukan belum haji, belum daftar. Kalau belum daftar, kalau ya dia belum haji. Karena asal mulanya di dalam Islam itu wajib mendahulukan yang fardu, yang hukumnya wajib daripada yang sunnah. Kalau orang mau bedain yang sunnah sementara wajibnya terbengkalai, jadi apa?
Jadi apa Bu? Jadi dosa. Orang nggak pergi umrah seumur hidup sampai mati, apa? Nggak dosa. Tapi kalau orang mampu seumur hidup nggak pernah nabung haji, nggak pernah berusaha untuk bisa pergi haji, yang diawali dengan nabung dan ikut sesuai antrian, dia nggak pernah nabung dengan alasan kalau saya ikut nabung juga, aduh Pak Ustaz umur saya udah 55. Antrian itu berapa tahun kita itu? 50. Dari tahun-tahun itu berapa? 20. 55, 55, 57, 8, 9, 60, 21. Bagus nih sifatnya takut mati, bagus, terpuji. Cuma cara prakteknya salah. Kalau ada orang sudah mendaftar haji, Bapak sekalian, terus sampai mati dia belum ditakdirkan oleh Allah pergi haji, dia sudah dapat pahala haji sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi besar Muhammad. Di dalam sebuah hadis qudsi beliau mengatakan apa? Man hamma bi hasanatin falam ya'malha katabahu Allahu innahu hasanatan kamilah. Wa in hamma biha fa'amilaha katabahu Allahu 'ashra hasanatin ila 700 dhifin ila adhafin katsira atau kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang, bapak-bapak, ibu-ibu berkeinginan melakukan satu kebaikan, ada orang yang berkeinginan melakukan satu kebaikan, tapi karena satu dan lain hal akhirnya nggak jadi dia melakukan kebaikan. Namun muda nggak sampai 10 tahun keburu mati. Maka Nabi Muhammad bilang, Allah berfirman, katabahallahu innahu hasanatan kamilah. Allah kasih dia pahala yang sempurna. Artinya seperti dia udah mengerjakannya. Jadi mendingan nabung nggak sampai keburu mati, apa mendingan umrah dulu ibu-ibu? Hati-hati dengan ada yang betul orang travel. Karena yang harus didahulukan apa? Yang wajib daripada yang sunnah. Kalau orang nggak haji mampu apa? Kalau orang nggak haji nggak mampu apa? Ya kalau ibu punya duit 300 juta, langsung bisa ikut haji furoda langsung. Itu rata-rata yang standar. Berapa sekarang ongkosnya? 49,8. Istilahnya yang penting udah punya panjer, udah punya panjer. Masalah jadi apa enggak kita serahin sama Allah. Kemudian kita jaga kesehatan kita. Mudah-mudahan bisa sampai kesampaian. Maka jika qadarullah kebalikannya, maka kita dapat apa yang sudah kita niatkan. Itu. Karena tadi diajarin sama Nabi besar Muhammad, harus hendaknya mendahulukan yang apa? Yang wajib daripada yang sunnah terakhir. Biar jangan kepanjangan ngantuk. Bahwa ayat dalam surah Al-Isra ini, Bapak Ibu, itu diakhiri dengan menyebut dua nama Allah. Di antara nama-nama Allah yang biasa disebut dengan Asmaul Husna. Innahu huwas samiul basir. Sesungguhnya apa? Allah Maha mendengar lagi Maha
melihat. Di dalam surah Ar-Ra'd, apa Ar-Ra'd itu artinya apa? Apa Ar-Ra'd itu artinya apa? Petir, halilintar, geledek, geluduk. Itu bahasanya disebut Ar-Ra'd. Kalau dengar petir bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. La haula wa la quwwata illa billah. Bilangnya apa? Subhanalladzi yusabbihu bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Di dalam surah Ar-Ra'd itu Bapak Ibu udah ngantuk belum? Sudah hampir. Alhamdulillah jujur dan bisa segera selesai. Di dalam surah Ar-Ra'd itu Allah berfirman, "Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub." Hanya dengan kenal sama Allah, ingat Allah, nyebut Allah, hati itu akan jadi tentram, jadi tenang. Salah satu yang akan membuat tenang kita berkaitan dengan Allah, ibu-ibu, Bapak sekalian, itu kita mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada apa? Di antara nama Allah adalah Al-Qabid, Al-Basit. Tahu kan? Pernah dengar kan? Nama Allah Al-Qabid, Al-Basit. Cuma belum tentu tahu artinya semua ini. Yang gabungan dari nama Allah Al-Qabid dan Al-Basit adalah Al-Musaqqir. Jadi ada nama Allah di luar yang 99 yang tenar, ada nama Allah Al-Musaqqir yang rangkaian tafsirannya biasa disebut dengan Al-Qabid dan Al-Basit. Jadi dibilang Allah dalam surah Ar-Ra'd, kalau orang kenal Allah di antara nama-nama Allah, hatinya akan jadi apa? Hatinya akan jadi tenang. Al-Qabid dan Al-Basit itu, Bapak sekalian, artinya Allah yang menjadikan harga-harga, semua harga di dunia itu terkadang tidak berubah-ubah, terkadang berubah jadi naik, jadi turun. Jadi Al-Qabid menjadikan harga itu tetap, gak berubah, gak naik, gak turun. Ada juga terkadang suatu barang harganya naik terus, turun itu paling sekali-sekali. Jadi kalau ditanya siapa yang bisa menjadikan semua itu terjadi? Siapa Pak? Siapa Bu? Allah, karena Allah satu-satunya zat yang apa? Yang menentukan suatu harga barang bisa naik atau bisa turun. Jadi di antaranya yang harus kita ingat, nama Allah itu apa tadi? Ada Al-Qabid, ada Al-Basit, atau yang juga digabungkan dengan nama Al-Musaqqir. Dan salah satu, Bapak sekalian, dan salah satu sifat Allah, apa yang dilakukan oleh Allah, Allah itu sifatnya muqallibal qulub. Apa itu muqallibal qulub? Yang apa? Yang membolak-balikkan hati, penguasa hati semua makhluknya. Allah itu yang membolak-balikkan hati. Si fulan hari ini bisa baik, terus sebulan jahat, setahun lagi baik, 2 tahun jahat. Siapa yang melakukan itu? Allah. Karena Allah satu-satunya zat yang bisa membolak-balikkan siapa? Hati. Jadi baik
jadi jahat, jadi pemurah, dermawan, jadi pelit. Yang menentukan hati presiden siapa? Yang memegang hati presiden siapa? Yang membolak-balikan hati anggota dewan siapa? Siapa? Dia nggak mungkin bisa tanda tangan bikin harga itu bisa naik kalau apa? Kalau apa? Kalau apa? Kalau nggak ditentukan sama Allah yang bolak-balik hati. Ini harga tanda tangan. Jadi kalau mau minta harga itu stabil atau kita bisa beli barang mau naik sebesar apapun, mintanya harus siapa? Yang perlu disalahkan siapa? Yang perlu disalahkan siapa? 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 Enggak ada yang perlu disalahkan. Jadi kita udah kasih tahu. Setiap hari kita bilang Subhanallah, maksudnya apa? Tidak ada yang salah dari takdir Allah. Karena Allah adalah yang menentukan menaikkan harga. Jadi nggak perlu nyalah-nyalahin orang udah. Nggak perlu apa? Suka nyalah-nyalahin orang bukan ajaran Islam. Suka nyalah-nyalahin orang itu bukan ajaran Islam. Yang perlu kita doain aja udah. Biar sama-sama dikasih taufik hidayah. Biar tidak di atas dalam yang lurus. Biar masing-masing bertaubat sama Allah. Gak usah nyalahin si Amr begini, si Amr begitu. Karena mereka bisa begitu juga karena apa? Karena takdir Allah yang muqallibal qulub. Ketika Nabi Muhammad ditanya, kenapa engkau sering baca yang muqallibal qulub? Karena hati itu dibolak-balik dan Allah penggenggam semua hati manusia. Jadi kadang begini, kadang begitu. Itulah yang saya rasa cukup pelajaran yang bisa kita ambil dari Islam dan Mi'rajnya Nabi besar Muhammad. Mudah-mudahan ada bawa manfaat. Kalau kepanjangan mohon maaf, bikin ngantuk, bikin kesel, bikin pegel. Ya. Mudah-mudahan ya kita semua selalu dijaga Islam, iman kita sampai akhir hayat kita. Allah wafatkan kita dalam husnul khatimah. Ala hadhihi wa likulliyatin salihah al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna na'udzubika min al-'ajzi wal kasali wal jubni wal bukhli wal haram wa 'adabil qabr. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba'u wa min da'watin la yustajabu laha. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تهون به علينا مصيبات الدنيا ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا وصلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم